pengakuan dari omnya kakak iparnya Resa. Iya. Ternyata katanya kakak iparnya nggak pernah dibayarin sekolah. Coba. Pensil aja lu nggak pernah belikan, itu nggak pernah. Terus ini ada yang dari keluarga yang satunya nih. Habis itu Bentar ya, ada yang dari keluarga satunya saya. Bentar ya, gue kasih lihat loh. Bentar ya. video call juga, video call. Nah ini guys, Video call. nggak hujan saya belum. Nih. Itu saya tanya Resa, kenapa coba kamu, aku nanya, kenapa setiap kali ada acara lebaran atau apa yang nikahan kamu selalu di luar? Kemudian dia bilang, Mbak, ini maaf ya Mbak ya, dia bilang, aku ini kalau lihat tante lain, ini misalnya ya Mbak ya, ini contoh lah, kalau Mbak nggak ngerti, aku kalau lihat tante lain nyium anaknya atau meluk anaknya, aku itu sesek langsung Mbak gitu. Jadi aku juga nggak lihat, aku di luar aja. Nah itu saya kena banget Pak, itu saya kena banget waktu dia ngomong kayak gitu. Dan ternyata memang dia tidak pernah bercerita soal hal-hal yang kecil seperti itu ke orang lain gitu loh. Ya, nah kemudian saya juga baru nanya beberapa hal lah ke dia ya Pak. Jadi contohnya misalnya, terus kamu itu WA enggak sama mamamu sama ibumu? Enggak, dia bilang enggak. Pernah ngasih uang enggak? Pernah Mbak, katanya. Kapan? Waktu habis nguburin Bu Emil gitu ya Pak. Mungkin sudah berseliweran di FYP. Semua orang pasti ngelihat Resa itu, betapa Resa itu yang ngangkat, yang nguruk, yang nyari apa yang nimbun, itu kan kelihatan banget dia hampir pingsan saking ininya ya, saking shocknya. Betul, padahal di belakangnya ada Kaisar, ada Muhammad, ada ya Kaisar dan Muhammad kayaknya yang saya lihat itu. Enrico saya nggak lihat gitu. Tapi menurut saya yang kecil-kecil kayak gitu kan nggak mungkin dibohongin gitu. Jadi maksudnya wajah kan nggak mungkin bisa di apa ya Pak, dibuat gitu ya buat saya gitu ya, kalau wajah lagi sedih kayak Resa gitu. Jadi ya itu contoh-contoh kecilnya aja. Dan ini saya ngomong demi Allah ya Pak, ini saya sendiri. Ini saya pernah, demi Allah ini Pak, saya pernah mengantar Resa dan tante saya waktu itu dia sekitar SMP kalau nggak salah ya Pak, dia datang ke Jakarta. Kemudian sama tante saya ya Pak, kan ada nikahan keluarga di Jakarta, keluarga kami maksudnya, bukan keluarga Bu Emil. Kemudian mereka menginap di rumah saya gitu. Rumah saya Pejaten Timur Bapak, rumah Denada itu Pejaten Barat. Jadi kami hanya selisih 3 kilo gitu ya Pak. Terus Tante Ratih bilang, Terno, anterin aku ke rumah Mbak Emil. Aku dipanggil, disuruh ke sana. Saya benar-benar lupa itu tahunnya, tapi saya ingat Resa SMP. Saya bawa naik mobil bertiga itu, saya tante sama Resa gitu. Aku ikut mah, kata Resa, ikutlah. Kayaknya Resa itu udah feeling kalau ini ibunya gitu ya Pak. Kebetulan ada Denada di situ di rumah Bu Emil. Saya tuh nunggu Pak momen ya, pasti semua orang nunggu momen itulah Pak gitu. Maksudnya ya saya sendiri kan nggak pernah melihat mereka dalam jarak berdekatan gitu. Ya cuma jarak 2,5 meter. Ini anak waktu itu masih ganteng banget ya Pak gitu, karena masih SMP kelihatan banget gitu, ganteng gitu. Dan nggak ada, menurut saya nggak ada cacatnya saat itu gitu loh. Saya pikir kalau itu anak saya beruntung gitu, itu ya Pak. Itu saya lihat wajahnya, ini maaf, ini mungkin hanya pendapat saya mungkin ya, wajahnya Dena itu kayak orang ketakutan. Jadi kayak orang, mohon maaf kalau saya nggak apa ya, kalau saya nggak bisa menahan diri, mungkin saya pukul itu wajahnya. Udah mungkin apa ya, saya udah pengen ngeprok itu kalau orang Jawa Pak.
Gimana sih Pak? Napui. Iya, karena Dicapui. keprok emosi karena saya melihat, iya, karena saya melihat dia itu melihat anaknya seperti melihat penyakit. Ini dalam pikiran saya ya Pak, gitu. Seperti melihat penyakit. Itu yang saya makanya waktu berita ini keluar, saya baru mengerti ternyata ini dimasukkan ke pengadilan. Kami semua itu keluarga besar tuh nangis, mungkin 2 hari 2 malam, ada yang seminggu masih nangis kalau kami teleponan, karena kami tahu perihnya, gitu loh Pak. Karena kami tahu perihnya. Jadi waktu itu terus si Reza juga yang takut-takut gitu ya Pak. Terus dia bilang gini, Mbak, maksudnya ke Dena, Mbak boleh minta foto, dia bilang gitu. Terus Dena itu mungkin udah takut, jadi dia langsung bilang, oh iya boleh. Tapi Bapak tahu posisi fotonya, kan saya yang motretin waktu itu masih zaman BlackBerry ya, mungkin udah hilang fotonya ya Pak. Itu kayak, mohon maaf kalau saya sekali lagi ini salah mikir, itu kayak bapak-bapak yang udah lebih tua gitu ya Pak ya, gitu ya, atau mungkin security atau karyawan apa gitu ya Pak ya, fans yang minta foto gitu loh Pak. Paham ya Pak ya? Gitu loh lakuannya, iya. Kaku pasti. Kayak misalnya ada security atau Pak Satpam, ada siapa yang lewat depan rumah, terus oh Pak Dan ada, boleh minta foto. Nah itulah gayanya Pak. Kayaknya, jadi ada jarak sekitar 75 cm gitu, berdiri, bukan enggak, ada jarak 75 cm atau 60 cm gitu berdiri, dan saya foto, karena saya ngelihat kan, fokus saya ke Reza, bukan ke Denadanya gitu. Cuman kan buat anak kecil yang sudah agak dengar bahwa ini adalah ibunya, kemudian ibunya memperlakukan kayak gitu, gimana coba saya yang cuma bertiga di situ yang melihat, iya kan, aduh, iya, pasti dia batin. Orang saya aja pengen marah gitu, apalagi anak ini gitu lah. Saya tuh nggak ngerti gimana salahnya anak ini pada saat itu ya Pak gitu. Nah kebetulan gini, kadang-kadang ya refleksnya kami juga ini, kami akuin kami juga salah ya Pak gitu. Kadang-kadang refleksnya kami di rumah di Banyuwangi itu ya, kami ini ngelihat bahwa ini gimana sih anak orang mau dititipin ini, ibunya itu ibunya nggak miskin gitu. Ya kan kita pasti mikirnya refleksnya gitu ya, kok dititipin ke orang yang nggak mampu gitu loh, itu maksudnya ya Pak. Jadi kadang-kadang kalau ada apa-apa gitu kita memang agak cuek, itu salah kami juga Pak. Nah kemudian ini lagi yang berat yang harus dihadapi Reza ini kalau saya ceritakan. Setiap kali ada tamu, ada lebaran atau ada inian, kan semua anaknya tante saya ikut, terus Reza ikut, tetapi kan teman-temannya tante Ratih nggak tahu bahwa ini anaknya anak Denada atau anak tante Ratih, dikiranya kan anak orang lain yang ikut ke situ, maksudnya yang nempel atau apa gitu kan ya Pak ya. Jadi yang kalau misalnya ngasih angpau atau ngasih apapun lah Pak, pasti yang dikasih kan anaknya tante Ratih yang 1, 2, 3 gitu kan, benar nggak Pak? Karena kan setahu mereka anak tante Ratih 3 gitu loh. Bayangin berapa kali Rezanya nangis pasti tante Ratih, itu saya tahu Pak gitu, pasti nangis, mama itu semua dikasih, itu saudara yang itu dikasih, ini dikasih, Mbak dikasih, aku nggak dikasih ya Ma. Terus ya tante Ratih repot mau jelasin kalau ketemu, kalau saudara dia langsung gitu, Mbak tolong Mbak, Reza belum dikasih ya gitu ya, pasti kami ngerti, kami ngasih gitu. Cuman kalau orang lain kan kami susah menjelaskan gitu loh ya, itu sering Mbak yang kayak gitu. Jadi kan secara psikis, iya secara psikis dia udah ngerasa kok dibedain sih gitu loh ya itu sih. Jadi yang perihal Denada yang terlibat kasus dengan anak-anak Reza Osano. Parah, gila, parah. Kalau yang ini sekarang dari Mas Ronald ya, yang permohonan maaf kemarin itu dan termasuk pengakuan itu kan diberikan itu kan ya gimana sih, anak ini mau ketemu ibunya sih, masa hanya dengar suaranya kan gimana Pak? Padahal kan yang diminta itu kan sebetulnya kan pelukan yang hangat, perasaannya bisa keluar, oh ini anak saya yang jumpa, yang tidak pernah duduk meja dalam waktu 2 menit aja nggak pernah. Nah, cuma kemarin itu yang salah fokus oleh beberapa netizen itu dipikir itu yang Menteri Kerjaya soal pengakuannya Reza. Sebenarnya bukan itu aja. Bukan itu. Kan saya kan sudah beberapa kali kan di dalam podcast dan beberapa konversi bahwa yang Menteri Kerjaya itu karena Denada ini tidak menaruh rasa hormat kepada orang tua, di mana yang kasus yang namanya mertua saya ini kan pengganti orang tuanya kan, satu-satunya yang masih hidup di muka bumi ini kan. Itu yang harus belum ketemu. Nah, dan kalau memang Denada itu nggak mau belum ketemu, saya bisa memaksa melalui jalur pidana, bisa saya. Pidana bisa dipidanakan. Kita berbicara tentang aspek perdata ini nggak harus kan tergugat itu hadir kan. Itu loh. Tetapi kalau di pemeriksaan penyidikan itu harus kan begitu.
Iya. Nah, jangan sampai saya memaksa kerana sana. Kalau kerana sana saya paksa nanti tambah lagi nanti ada resiko hukum yang harus dia tempuh kan itu kan. Apalagi kemarin yang saya agak sedikit salut itu kepada adik saya yang ganteng ini namanya Leo ini juga memberikan sedikit ulasan kan soal aspek pidananya itu kan. Iya, iya. Nah, kalau semuanya nanti dia nggak mau menghadiri pemeriksaan di persidangan, nah, kemarin potensi saya kalau dia nanti tidak mengakui, ya alhamdulillah kemarin mengakui ya, kalau tidak mengaku saya paksa tes DNA. Nah, tapi kapasitas hakim perdata itu kan nggak punya kewenangan untuk melakukan pemaksaan terhadap tergugat ini untuk melakukan tes DNA. Mau saya sikat obstruction of justice, nah, gitu kan, ketika dia menghalang-halangi pemeriksaan di pengadilan itu untuk menyediakan alat bukti, nah, ternyata dia mengakui. Nah sekarang kan tinggal masalah penelantaran anaknya nanti yang tak sikat itu nanti. Betul, penelantaran anak, Nah, benar. makanya jangan sampai saya nanti jalan ke arah sana, gitu loh. Maksud saya, ayolah yang namanya ibu ini masa nggak ketemu anaknya. Terus yang kedua dia harus juga minta maaf kalau masalah kepada orang tua. Kerugiannya apa? Material, immaterial. Jadi harus ada angkanya. Makanya disebutlah 7M. Menurut Mamsi terlalu sedikit itu 7M. Dengan yang udah didapatkan laporan polisi, ya disomasi, dilaporkan penggelapan mobil. Kalau gua minta 100M. Kayak si Niki. Iyalah. Bahkan Niki minta 200M. Iyalah. Kan begitu.